Selamat pagi Texers, saat ini Anda sedang menyaksikan Tax New edisi 15 Mei 2023. Informasi mengenai sejumlah peristiwa yang terjadi telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Jonathan Gendrik, inilah Tax New selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama. Aliran foreign direct investment di Nigeria meningkat drastis pada kuartal keempat tahun 2022, yaitu sebanyak 751,71 juta US dollar. Untuk itu, kita sudah terhubung dengan para reporter kita yang akan memberi laporan pandangan mata terkait dengan kondisi saat ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bung Kendrick. Saya beserta reporter lainnya akan menjelaskan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi FDI di Nigeria. Lebih lanjutnya, saya akan membahas mengenai isi dari jurnal berjudul Taxation, Exchange Rate, and Foreign Direct Investment in Nigeria. Rumusan masalah yang kami temukan adalah bagaimana pengaruh perpajakan terhadap inflow FDI di Nigeria dan apakah terdapat hubungan jangka panjang antara perpajakan dan FDI. Tujuan penelitian ini adalah menetapkan peran pajak bagi FDI di Nigeria, sementara manfaatnya adalah memberikan bukti lebih mengenai pajak sebagai determinan signifikan inflow FDI di Nigeria, menunjukkan hubungan jangka panjang antara pajak, nilai tukar, dan FDI di Nigeria, serta mengidentifikasi variabel lain yang berdampak signifikan pada masuknya FDI di Nigeria yang sebagian besar diabaikan oleh studi sebelumnya. Penelitian ini menekankan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, melainkan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong investasi dan meregulasi bisnis. Salah satunya, pajak dapat mempengaruhi aliran FDI pada suatu negara. Walaupun tidak menyebutkan secara tersurat, namun dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori neoklasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dalam penelitian ini mengacu pada aliran FDI bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat, yang dalam penelitian ini mengacu pada pajak. Untuk model yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana FDI sebagai variable dependent merupakan persentase nilai investasi asing terhadap GDP, dan variabel independennya terdiri dari tax yang merupakan tarif pajak korporat, INF atau tingkat inflasi, IXR atau nilai tukar, serta RGDP atau PDB real. Penelitian sebelumnya telah menjelaskan hubungan negatif antara pajak yang diukur oleh corporate tax rate dengan FDI. Selain itu, ada juga penelitian yang menyatakan hubungan negatif antara pajak penghasilan pekerja berpengaruh negatif terhadap inflow FDI perusahaan asing. Hal ini karena pajak penghasilan buruh dianggap sebagai bagian dari biaya atau beban, sehingga jika nilai pajak tersebut meningkat, perusahaan multinasional akan cenderung berpikir ulang untuk menanamkan modalnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah quantitative research yang ditandai dengan pengujian statistik. Untuk desain penelitian terdiri dari 5 step, yaitu step pertama berisi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penelitian. Step kedua berisi review literatur yang membahas dasar pemikiran, hasil penelitian sebelumnya, dan pengembangan hipotesis. Step 3 berisi metodologi penelitian yang mencakup jenis sampel, penjelasan pengukuran variabel, dan model. Step 4 hasil empiris yang berisi analisis statistik serta interpretasi hasil. Step 5 berisi kesimpulan, rekomendasi, dan kontribusi yang mencakup kesimpulan hasil penelitian, rekomendasi kepada pemerintah, serta kontribusi pada literatur. Penelitian ini dilakukan menggunakan data-data ekonomi makro seperti nilai FDI, tarif pajak badan, tingkat inflasi, nilai tukar, dan PDB. Penulis mengambil data time series, yaitu data yang berkisar dari tahun 1985 hingga 2015 dengan skala tahunan, dan data-data yang diambil merupakan data dari negara Nigeria. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder yaitu Nigerian Bureau of Statistics atau NBS, lalu ada CBN Statistical Bulletin, dan Federal Inland Revenue Service atau FIRS. Nah, data bersifat annual dan berjumlah 31 sampel. Alat analisis yang digunakan adalah regresi OLS, uji kointegrasi, yaitu Johansson Cointegration Model, dan unit root test. Software yang digunakan adalah eViews. Berdasarkan unit root test, hasil mengindikasikan bahwa semua variabel stasioner pada first difference, sehingga bisa lanjut ke uji kointegrasi. Kemudian berdasarkan hasil uji kointegrasi, ditemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara pajak dan FDI. Hal ini dapat dilihat dari nilai threshold statistiknya yang lebih kecil dari nilai critical value 5%-nya. Pada uji regresi OLS, ditemukan pengaruh hubungan antara variabel Y dan X, di mana hasil regresi menyatakan bahwa hubungan negatif antara pajak dan FDI.
yang berarti semakin rendah tarif pajak maka akan semakin tinggi aliran FDI dan sebaliknya, serta hubungan positif antara nilai tukar, tingkat inflasi, dan PDB real terhadap FDI, yang berarti semakin tinggi nilai tukar, tingkat inflasi, dan PDB real, maka akan semakin tinggi aliran FDI dan sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa pajak atau corporate tax memainkan peran yang sangat penting dalam aliran FDI. Dalam hal ini, pajak memiliki efek negatif pada FDI, namun memiliki hubungan jangka panjang dengan FDI. Tetapi, pajak bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan investor. Ketika menganalisis data, terdapat variabel-variabel lain seperti nilai tukar, tingkat inflasi, dan PDB real, yang juga memiliki dampak signifikan pada FDI. Penulis tidak memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, namun penulis menunjukkan rekomendasi kepada pemerintah Nigeria. Menurut penulis, pemerintah harus membuat kebijakan terkait pajak supaya bisa mengimbangi efek negatif pajak terhadap inflow FDI di Nigeria. Pemerintah harus fokus memastikan kebijakan makroekonomi yang akan meningkatkan variabel makroekonomi lainnya, seperti tingkat inflasi, nilai tukar, dan PDB real. Hal ini penting karena pajak merupakan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi masuknya FDI di Nigeria. Lalu, determinan FDI lainnya seperti tenaga terampil, stabilitas politik, kemudahan berbisnis, dan lain-lain harus ditingkatkan jika Nigeria ingin menarik lebih banyak FDI di masa depan. Demikian liputan mengenai faktor yang mempengaruhi FDI di Nigeria. Saya Stefani melaporkan. Terima kasih Stefani atas liputannya. Texars, liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Jonathan Kendrick beserta tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Text New edisi selanjutnya.